Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah pengelola LPQ Lembaga Pendidikan Al-Quran atau TPA yang ada di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, terkait untuk update data EMIS pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Memang karena ada perbedaan di tahun sebelumnya. Di tahun ini di mana update data itu langsung dilakukan oleh operator Kemenak Kabupaten, di mana pada tahun sebelumnya atau semester yang sebelumnya update data itu dilakukan oleh operator masing-masing TPA. Sehingga untuk proses update data yaitu menggunakan cara upload data template Excel yang kemarin sudah dibagikan di grup Direktur TPA Depok yang sudah disediakan. Setidaknya ada 4 data yang harus diisi: kelembagaan, sarana prasarana, kesiswaan, dan data guru. Karena kemarin banyak yang menanyakan terkait untuk pengisian data, kemarin file yang dibagikan kan ini. Nah, file yang dibagikan dari kabupaten adalah data TPA sekabupaten. Maka jumlahnya banyak, dan beberapa bapak ibu atau ustadz ustadzah itu bingung untuk mencari nama TPA-nya karena ini datanya sekabupaten. Misalkan Al-Aminnya itu ternyata banyak sekali, dan ini mungkin Al-Aminnya juga dari kecamatan lain. Maka dari itu kami membuatkan file Excel yang lebih simple, dimana nanti untuk pengisiannya tinggal langsung menulis nama LPQ-nya masing-masing, sehingga tidak perlu mencari, langsung diisi nama LPQ-nya apa, tidak perlu mencari seperti file yang kemarin. Nah, ini adalah untuk memudahkan. Lalu bagaimana kemarin yang sudah mengisi ataupun yang sudah mengirim menggunakan file Excel yang kemarin? Boleh menggunakan file yang kemarin, sama saja, intinya sama saja. Kalau yang sudah mengirim dan datanya sudah lengkap, berarti ya sudah selesai. Ataupun yang sedang proses mengisi menggunakan file Excel yang kemarin, menggunakan file yang kemarin pun tidak apa-apa. Nah, file yang kami kirimkan yang baru ini ditujukannya ya terutama yang nama TPA-nya itu banyak, maupun TPA yang belum pernah update data EMIS sama sekali, ataupun masih bingung isi data EMIS itu seperti apa. Nah, maka kami membuatkan file yang lebih simple. Filenya ada 4 file Excel 1, 2, 3, 4. Yang wajib diusahakan adalah file nomor 1 dan 2, yaitu file tentang data kelembagaan LPQ atau TPA, dan yang kedua data Sarpras TPA. Untuk data guru dan santri, kalaupun sudah ada, silahkan boleh diisi. Nah, bagaimana cara mengisi data kelembagaan? Kita buka data kelembagaan. Data kelembagaan itu mengisinya yaitu dengan cara kita sudah mempunyai piagam pendirian, piagam penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman, Kemenak Kabupaten Sleman. Seperti data apa? Nah, untuk data kelembagaan itu ada 4 sheet. Yang pertama adalah IJOB LPQ, izin operasional. Yang kedua data direktur, data profil LPQ, dan data rekening. Untuk izin operasional NSLPQ maka disesuaikan dengan piagamnya. NSLPQ nomornya ini 411 sampai 39. Kemudian nama LPQ-nya harus sama, jangan ditambah-tambahkan. Pokoknya yang sesuai dengan NSLPQ. Nomor IJOB-nya, nomor izin operasionalnya berarti ini KD 12.04 sampai selesai. Silakan diisi. Silakan isi data operasional lembaga yang diketahui saja. Semisal bingung
mengisi tahun hijriahnya tidak perlu diisi, nanti kami yang isi. Kemudian untuk data yang kedua adalah data direktur atau pimpinan. Ini sudah dicontohkan, jadi tinggal ditiru di bawahnya. Kemudian data lembaga yang ketiga adalah data profil. Nah, untuk data profil itu diutamakan diisi tahun berdirinya, baik itu Masehi maupun Hijriah, minimal Masehnya. Kemudian data alamat lengkap, karena beberapa TPA yang sekecamatan Depok saja namanya ada yang sama, maka diisi alamat lengkap, RT, RW, kelurahan, seperti itu. Jangan sampai ini tidak diisi, karena khawatirnya dari kami namanya itu beberapa sama, nanti datanya tidak jelas, karena namanya sama ternyata kelurahannya ataupun RW-nya itu berbeda. Kemudian data rekening, nama bendahara, pengurusnya siapa, bendaharanya, kemudian nomor rekening yang digunakan TPA, boleh nomor lembaga, rekening lembaga kalau sudah ada, ataupun nomor pengurus, rekening pengurus yang kira-kira bertahan lama di situ. Jikapun tidak ada, maka tidak perlu diisi, tapi diusahakan diisi, nggih. Kemudian data yang kedua adalah data sarpras, sarana prasarana. Nah, untuk data sarana prasarana sendiri ada 5 sheet yang harus diisi atau yang perlu diisi. Yang pertama adalah mengenai status tanah, kemudian yang kedua status bangunan, sarana prasarana pendukung, internet listrik, dan sanitasi. Nah, untuk sarpras tanah sendiri silakan Bapak Ibu Ustadzah cek TPA-nya itu status tanahnya seperti apa. Jika di masjid, apakah milik sendiri, kemudian apakah wakaf atau sewa atau pinjam meminjam, atau sudah punya bangunan sendiri yang bersertifikat atau tidak bersertifikat. Silahkan dicek, ditanyakan. Jika belum tahu, silahkan diisi sesuai status gedung atau TPA itu dilaksanakan di mana. Kemudian sarana prasarana bangunan, jika masih di masjid, masih dompleng di masjid, silahkan ditulis total luas tanah, total luas bangunannya. Jika 200 meter persegi, maka tulis saja 200. Kondisinya baik tidak? Iya, seperti itu. Kemudian jika sudah mempunyai gedung sendiri, maka ya juga ditulis di bagian gedung. Jika dua-duanya, misal TPA-nya ya di masjid iya, di gedung iya, silahkan diisi juga. Kemudian sheet yang ketiga adalah sarpras pendukung. Ini meliputi seperti sarana kursi, meja, baik itu kursi untuk santri, guru, meja guru, santri, kemudian papan tulis, silahkan dicek. Contoh, jumlah meja santri yang baik, misalkan 20, yang rusak 2, berarti jumlah mejanya ada 22. Nah, yang digunakan berapa? Yang digunakan ternyata yang baik saja 20, ataupun karena memang santrinya banyak, ternyata yang digunakan 22. Silahkan ditulis dan diisi. Ini contohnya seperti ini. Kemudian data sarpras yang ketiga mengenai internet dan listrik. Silakan dicek sumber listrik di TPA-nya, atau misal masih dompleng masjid ya berarti dicek menggunakan PLN, daya listriknya berapa, apakah menggunakan provider internet atau tidak. Jika tidak ya berarti diisi nomor 6 ataupun strip saja nggak apa-apa. Nah, kualitas internet jika belum ada ya berarti diisi 3. Kalau ada, kecepatannya baik, berarti nomor 1. Kemudian untuk sarpras profil sanitasi, silahkan juga diisi sumber air minumnya itu dari apa. Kalau misal ada galon di situ, airnya bagaimana, silahkan diisi. Nah, bagian kolom yang ada tulisannya tidak perlu diisi, maka tidak usah diisi. Itu untuk data sarpras.
Nah, kemudian untuk data yang ketiga dan empat, data guru dan santri, ini paling tidak berarti Bapak Ibu harus mempunyai data KK, kartu keluarga, dari masing-masing guru maupun santri untuk bisa mengisi data ini. Nah, kita cek dulu. Untuk data guru, itu meliputi ada 2 sheet ya, yaitu mengenai profil Ustadz. Yang kedua, data Ustadz, data personalnya. Nah, untuk keadaan Ustadz atau guru ini dicek mengenai pendidikan dari setiap guru. Misal yang tidak berpendidikan formal, yang laki-laki berapa, yang masih SMP laki-laki berapa, silahkan dicek. Kemudian yang kedua, mengenai data pengalaman mengajar di situ sudah berapa tahun di TPA itu. Yang lebih dari 5 tahun berapa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, silahkan diisi. Nah, sheet yang kedua yaitu data individunya. Silahkan diisi sesuai dengan KK. Nama lengkapnya siapa, tempat tanggal lahirnya, kemudian informasi rekening, sampai informasi rekening. Kalau untuk status pegawaian berarti non PNS. Ya, ini pendataannya memang hampir sama seperti sekolah. Nah, untuk data yang terakhir adalah data santri. Yang pertama, sheet pertama adalah keadaan santri. Ini jumlah santri yang sudah lulus atau sudah wisuda berapa. Kemudian santri yang DO atau drop out. Kemudian jumlah santri yang masih kelas 1 ke bawah, berarti ada PAUD, ada TK, itu jumlahnya berapa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Sampai jumlah santri yang masih kelas 6 SD ke atas. Ada santri yang kelas 6, ada yang SMP, SMA, berarti masuknya sini. Yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Kemudian form yang kedua yaitu mengenai form santri baru. Santri baru dihitung adalah tahun semester genap ini. Berarti sekitar bulan Januari. Apakah ada santri baru atau tidak? Jika tidak, berarti tidak usah diisi. Nah, setelah data 4 Excel ini sudah diisi, silahkan kirimkan kepada nomor yang tertera di grup Direktur TPA Depok. Kemudian silahkan dikirim, diberi keterangan nama TPA-nya, kemudian dilampiri dengan kiriman foto piagam penyelenggaraan TPA. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah untuk memudahkan bagi yang sudah mengerjakan menggunakan file yang kemarin yang sudah dibagikan, ya boleh silahkan dilanjutkan. Kalaupun mau menggunakan file ini pun tidak apa-apa. Bagi TPA yang belum pernah mengupgrade atau memperbarui data EMI, silahkan menggunakan ini sebagai pengalaman. Silahkan digunakan sebagai bagian ikhtiar kita juga untuk mengecek apakah administrasi TPA kita sudah baik atau belum ya menggunakan data EMI ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.